Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Kejadian-kejadian penting dalam kehidupan nyata sangat menarik untuk dijadikan sebuah cerita dan dikemas secara epik dalam sebuah film. Inilah bahasan saya dalam film kali ini. Kisah heroik seorang anggota intelijen India dalam menggagalkan aksi pembajakan yang marak terjadi di India dalam kisaran tahun 80-an. Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi bos-bosku yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan tetemen doang. Pada tahun 1978, saat itu hubungan India dan Pakistan sangat kuat. Setelah gencatan senjata, jalur perdagangan pun dibuka. Tapi India masih memiliki banyak masalah internal. Beberapa organisasi pemberontak anti nasional mengakar di dalam negeri. Metode penyerangan ala terorisme digunakan, seperti pemboman, baku tembak, sampai penculikan. Tapi metode paling efektif dan sering digunakan adalah pembajakan. Karena dengan begitu banyak warga sipil menjadi sandera, mereka merasa akan lebih mudah untuk merealisasikan tuntutannya. Kejadian pembajakan sudah beberapa kali terjadi. Aksi militer, intelijen, semuanya gagal total. Karena sikap tegas dari pemerintah akan mengakibatkan korban dari warga sipil. Untuk itu dibutuhkan sebuah peristiwa untuk bisa merubah sejarah. इतिहास बदलने के लिए एक किस्सा ही काफी होता है। Kisah ini terjadi pada 24 Agustus 1984. Sebuah pesawat Air India bernomor ICC 691 yang membawa 210 warga sipil yang di dalamnya terdapat tim kabadi India untuk Piala Dunia dibajak oleh 5 orang pria yang dipimpin oleh seseorang bernama Sandu. Mereka mengatasnamakan kelompok Ajadi. Sandu masuk dalam ruangan pilot dan mengatakan bahwa mereka telah membajak pesawat ini. Asisten pilot berusaha menghubungi layanan pengatur lalu lintas udara atau ATC di Bandara Moga untuk melakukan pendaratan darurat. Tapi Sandu menusukkan pisau pada kaki asisten pilot untuk menghentikannya. Sambil menodongkan pistol pada pilot, Sandu mengatakan bahwa dialah yang akan menentukan ATC mana yang akan mereka hubungi, sambil menyuruh pilot untuk terbang menuju barat. Secara diam-diam, pilot menekan sebuah tombol darurat di bawah joknya. Seketika sinyal darurat terkirim dan diterima di kantor Sekretariat Pertahanan India. Sinyal darurat dari pesawat Air India diterima oleh seorang ketua intelijen, riset dan analisis perang atau RAW yang bernama Santok, yang kemudian ia kabarkan pada Perdana Menteri Indira Gandhi. Mendengar kabar itu, Perdana Menteri menyuruh menghubungi para menteri yang terkait dalam masalah ini, yaitu Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Penerbangan. Tapi kehadiran mereka membuat Perdana Menteri menjadi pusing, dikarenakan mereka malah saling melemparkan kesalahan antar institusi yang mereka pimpin. Perdana Menteri marah karena masalah ini merupakan masalah pertahanan negara, yang berarti sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Security is our collective bloody responsibility. Lalu Perdana Menteri menanyakan organisasi pembajak tersebut. Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa dia telah memanggil Direktur Intelijen untuk mengetahui info itu. Tapi mereka harus menunggu agak lama untuk kedatangannya.
Kemudian Santok menawarkan solusi bahwa salah satu agennya bisa memberikan informasi akurat terkait hal tersebut tanpa harus menunggu lama lagi. Dia adalah seorang analisis raw. Dia bertugas mengurus detail kasus pembajakan dalam 2 tahun terakhir. Mendengar itu salah satu pejabat protes untuk mendiskusikan dan memberikan info tentang pelanggaran keamanan yang dianggap penting tidak bisa dilakukan oleh seorang pekerja analisis biasa dan menyarankan untuk menghubungi Panglima Angkatan Darat agar tidak akan membuang-buang waktu. Santok menjawab agar tidak membuang waktulah dia ingin menghadirkan anggotanya karena orang yang Santok maksud sudah berada di sini. Dia adalah Bell Bottom. Bell bottom. Yang diperankan oleh Akshay Kumar. Santok pun mulai menjelaskan siapa Bell Bottom. Alur pun flashback ke tahun 1978. Bell Bottom adalah seorang pria bernama Ansul Malhotra. Ansul adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki banyak plan dalam mengatur kehidupannya. Ansul memiliki banyak pekerjaan, yaitu sebagai pengajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, menjadi pecatur nasional, sampai mengajar musik. Ansul memiliki seorang ibu bernama Raffi Malhotra dan istri bernama Radhika yang diperankan oleh Fanny Kapoor. Pada suatu hari, Ibu Ansul ingin pergi ke London untuk menemui kakak Ansul. Tapi dalam perjalanan ke London, pesawat yang ditumpanginya mengalami pembajakan. Para pembajak membawa pesawatnya ke bandara di kota Lahore yang berada di negara Pakistan. Pembajak berhasil bernegosiasi dengan pemerintah India dan juga Presiden Pakistan yang merupakan pemilik otoritas tempat di mana pesawat tersebut kini berada. Sandra pun dibebaskan dengan imbalan beberapa tuntutan. Para sandera dibawa dengan kereta dari Lahore menuju Delhi. Tapi sesampainya di stasiun Delhi, Ansul dikagetkan dengan pemberitahuan bahwa ibunya telah tewas dalam pesawat sewaktu mengalami pembajakan. Beberapa hari kemudian pada suatu malam, Ansul yang sedang jalan-jalan dengan Vespanya dikejutkan dengan sorotan lampu yang membuatnya terjatuh dari motornya. Ketika Ansul tersadar, dia sudah dikelilingi oleh beberapa orang. Ternyata Ansul diculik oleh Santok dan anggota Raw. Ansul bertanya kenapa ia dibawa ke tempat mereka. Santok menjawab bahwa agen pemandu bakatnya telah merekomendasikan Ansul untuk direkrut menjadi anggota Raw. Ansul menolak dan meminta pada Santok agar melepaskannya. Tapi Santok mengatakan pada Ansul bahwa timnya telah melakukan investigasi tentang kematian Ibu Ansul. Santok menceritakan bahwa Ibu Ansul meninggal bukan karena penyakit asma yang dideritanya, melainkan telah tewas di tangan ketua pembajak pesawat bernama Dodi. Diceritakan pada saat terjadi pembajakan, penyakit asma Ibu Ansul tiba-tiba kambuh. Ketika para penumpang lain ingin membantu mengambilkan sebuah inhaler, Dodi datang dan melarangnya. Dodi yang tidak mau penumpang lain menjadi panik membawa Ibu Ansul ke sebuah ruangan. Bukannya memberikan inhaler, Dodi melemparkan beberapa selimut ke wajah Ibu Ansul yang membuatnya kehabisan napas dan kemudian meninggoy. Setelah menceritakan tentang kematian Ibu Ansul, Santok berkata bahwa dia akan memberikan waktu sampai besok pagi untuk Ansul memikirkan tawarannya mau bergabung atau tidak. Esok paginya Ansul memutuskan untuk menerima tawaran Santok dan bergabung menjadi anggota Raw. Dalam latihan, Ansul sangat menonjol dalam hal investigasi dan analisis, sementara untuk masalah fisik masih standar-standar saja. Untuk itu Santok memerintahkan pada orangnya agar menggembleng Ansul lebih keras lagi.
Setelah resmi menjadi anggota RAU, Ansul mulai mendapatkan kode nama, yaitu Bell Bottom. डाला सुंदर बेल बॉटम स्टार्ट। Selanjutnya, Ansul meminta izin pada Santok untuk pergi ke London guna menghadiri acara kekahan anak kakaknya. Dalam acara itu, kakak ipar Ansul tidak sengaja menabrak seorang pria. Ansul mencoba membangunkan pria tersebut dan meminta maaf. Pria tersebut bergegas pergi. Setelah kepergiannya, Ansul mulai berpikir, sepertinya dia mengenali pria itu. Ternyata pria tersebut adalah salah satu anggota tim pembajak yang dipimpin oleh Dodi, yang selama ini Ansul dan Rau cari-cari. Ansul pun mulai mencari tahu keberadaan tempat tinggal pria tersebut. Setelah mengetahui dan memastikan tempat tinggalnya, Ansul menghubungi Santok untuk memberitahukan hal itu. इंग्लैंड में है, फैक्स भेजा है। Seketika itu juga Santok dan beberapa anggotanya langsung OTW ke London untuk menemui Ansul. इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो इंडियन नहीं है। व्हाट? आईएसआई का कोड, आईएसआई ने ये पूरा गेम खेला है। दे सेट अस ऑल कर असाइलम देना। दिस इज हाउ दे वर्क। और एक प्लान बनाती है, ऑपरेशन टोपास। इसे ही हिंदुस्तान के मैप से कई हिस्से काटने का प्लान बना। Setelah itu, Ansul dan anggota lainnya mulai mendatangi tempat pembajak incarannya. Sebelum masuk dan menggerebek kamar mereka, Ansul berpapasan dengan seorang wanita. Tak mau aksinya ketahuan, Ansul pun berpura-pura tidak melihatnya. Lalu Ansul dan kawan-kawan merengsek dalam kamar dan menangkapi para pembajak tersebut. पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाएगा। Di dalam Ansul mencari keberadaan Dodi, pimpinan mereka. Ansul melihat rambut palsu yang tergantung dalam kamar. Seketika itu ia jadi teringat pada wanita yang tadi berpapasan dengannya. Ansul pun langsung menengok pada sebuah jendela. Dan ternyata perempuan yang ia lihat tadi adalah Dodi. Cerita kembali ke alur sebenarnya di kantor Perdana Menteri Indira Gandhi. Ansul dipanggil masuk dalam ruangan Perdana Menteri. Di dalam Ansul disuruh menjelaskan analisa tentang pembajakan yang telah terjadi. Ansul mengatakan bahwa dalang di balik pembajakan adalah ISI, yaitu Badan Intelijen milik pemerintah Pakistan. Tapi ketika ingin menjelaskan lebih rinci, Direktur Intelijen yang bernama Tejeswar datang membawa sebuah rekaman video wawancara anggota teroris, kelompok Azadi. ये वीडियो बीबीसी के जर्नलिस्ट ने 5 दिन पहले शूट किया। Tejeswar pun meyakinkan bahwa kelompok Azadilah yang telah melakukan pembajakan untuk meminta tebusan pembebasan ketuanya yang ditahan oleh pemerintahan India. Lalu Ansul memotong pembicaraan dengan mengatakan bahwa analisa Tejeswar ada benar tapi juga ada salahnya. Ansul tetap mengatakan bahwa di balik semua itu ISI adalah dalangnya. Sementara kelompok teroris Azadi hanya sebuah pion. Jadi video wawancara itu hanya sebuah giringan opini semata. Kemudian Perdana Menteri menanyakan, kenapa Ansul begitu yakin jika ISI adalah di balik pembajakan ini? Ansul menjelaskan analisanya dari mimik muka, gaya bicara, dan cara pemakaian sorban milik pimpinan Azadi. Lebih rincinya Ansul berkata bahwa cara memakai sorban pimpinan Azadi adalah gaya Punjab Pakistan, bukan Punjab India, yang berarti bahwa pimpinan Azadi ini adalah orang Pakistan. Dan satu yang terpenting, mereka selalu membawa pesawat bajakannya ke Bandara Lahore yang berada di Pakistan. लाहौर, इन्हें कोई और जगह नहीं मिलती। हर बार लाहौर ही क्यों?
क्योंकि ISI involved? Lalu Menteri Penerbangan dan Luar Negeri menyangkal tuduhan Ansul karena mereka berpendapat jika hubungan India dan Pakistan sedang kuat-kuatnya semenjak Pakistan memisahkan diri dari India. Tapi kemudian pegawai Perdana Menteri datang dan berkata bahwa kapal yang dibajak telah mendarat di Bandara Amritsar. Berita tersebut otomatis langsung mematahkan asumsi Ansul. Perdana Menteri pun langsung menyuruh Ansul keluar ruangan karena asumsinya dianggap hanya membuang-buang waktu saja. Absolute waste of time. ये एक urgent matter है और वो assumptions based बातें कर रहा है. Who got him into wrong? Beberapa saat setelah Ansul keluar, pegawai Perdana Menteri datang lagi dan menginfokan bahwa pesawat telah lepas landas dari Bandara Amritsar dan mendarat di Lahore. Mendengar itu, Perdana Menteri lalu menyuruh Ansul untuk kembali masuk ke ruangannya. the pattern because ताकि हम ISI पर नहीं आज़ादी दिल पर ही फोकस करें. Beberapa saat Ansul berada di dalam, Perdana Menteri mendapat telepon dari Presiden Pakistan yang menawarkan membantu Perdana Menteri untuk bernegosiasi dengan para pembajak seperti pembajakan sebelumnya. Dan ternyata apa yang diasumsikan oleh Ansul terbukti. Di ruangan Presiden Pakistan terdapat 2 petinggi ISI. Ansul menyarankan pada Perdana Menteri untuk menolak bantuan negosiasi dari Pakistan agar bisa menghancurkan pola pembajakan yang sudah kesekian kalinya dengan metode yang sama. Akhirnya Perdana Menteri menuruti kata-kata Ansul untuk menolak bantuan Presiden Pakistan dan meminta agar Pakistan tidak juga mengisi BBM untuk pesawat yang dibajak tersebut. Mendengar perkataan Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa keputusan Perdana Menteri akan membuatnya tidak populer di mata rakyat, apalagi sebentar lagi akan diselenggarakan pemilu. Perdana Menteri mengatakan bahwa dia membutuhkan visi untuk 100 tahun ke depan, bukan untuk pemilu mendatang. Dan akhirnya Perdana Menteri memberikan kepercayaan pada Ansul dan Rao untuk menanganinya. Penolakan bantuan membuat Presiden Pakistan menjadi panik karena rencana dia dan ISI akan gagal. Selanjutnya Ansul mulai menjabarkan tentang rencananya. Jika tidak diisi BBM, maka pesawat kemungkinan besar hanya akan menuju negara-negara di kawasan Asia saja, seperti kota Kathmandu di Nepal, Kabul di Afghanistan, atau kota-kota di Timur Tengah seperti Dubai dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan India. Hal ini akan memudahkan Ansul dan Rao untuk melakukan misi pembebasan para sandera. Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada misi penyelamatan yang berjalanan sukses dikarenakan selalu ada korban jiwa. ऑफिसर मार्टिन कामयाबी का मतलब नो कैजुअल्टी कितनी % चांस है इसकी कामयाबी का? रॉ के लिए 1% चांस मतलब 100% अटेम्प्ट. Creator of Raw. Akhirnya Perdana Menteri menyetujuinya dan menanyakan pada Ansul apa permintaan untuk misi ini. Ansul menjawab bahwa ia membutuhkan Menteri Penerbangan dan Luar Negeri untuk melakukan lobi-lobi. Permintaan dikabulkan, tapi Perdana Menteri mengingatkan bahwa Ansul dan tim Rao hanya memiliki waktu sampai matahari terbenam saja. तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे दिल दे दिया है